Oke, selamat pagi Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Langsung. Oke, Bu Sherly. Kemarin saya lihat itu Bu Sherly mau ngobrol dengan saya itu tentang apa Bu? Ada masalah apa atau kendala apa? Gini, kan saya sekarang ini mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7A sampai 7C. Ya. Setahu saya kan juga jenengan ngajar di kelas 7A sampai C itu juga. Nah, mungkin karena apa saya mau ngobrol sama jenengan, saya ini ada kendala di kelas 7A Pak, terutama. Kan anak-anak di kelas 7A ini jika pelajaran IPA di akhir pembelajaran biasanya kita ada presentasi. Terus itu anak-anak ini biasanya saat presentasi itu saya rasa kok kurang ini ya, kurang mampu untuk melakukan langkah-langkah di presentasi itu gitu. Dari kendala itu yang jenengan inginkan atau yang Bu Sherly inginkan itu kelas seperti apa pada saat presentasi? Kalau keinginan saya pada saat presentasi itu anak-anak mengemukakan pendapatnya itu berdasarkan apa yang sudah mereka baca atau literasi, atau berdasarkan apa yang mereka amati, mereka coba saat praktikum. Yang saya mau itu. Tapi kadang itu anak-anak yang dipresentasikan atau yang ditanyakan kepada para presenter itu kadang melenceng gitu loh Pak. Terus kalau nggak gitu royoan, misalkan mau tanya gitu ndak saya dulu terus terstruktur, mana dulu yang tanya silakan, terus gitu itu belum seperti itu, belum tersistem lah presentasinya. Oke, jadi selain itu Bu, selain kalau dari pengamatan Ibu kendala apa istilahnya apalagi yang menjadi apa ya, kenapa anak tersebut kok seperti itu saat presentasi menurut sekilas panjenengan lihat itu? Mungkin karena anak-anak kelas 7 ini baru dari SD, SMP, anak-anak ini belum tahu tata cara presentasi mungkin. Karena kan setahu saya presentasi itu ada caranya, setahu saya nggih. Mungkin saya juga salah, tapi itu anak-anak belum punya bekal tentang bagaimana menanggapi suatu pertanyaan, bagaimana menjawab pertanyaan yang di luar konteks, itu belum mampu untuk ya. Nah, kalau menurut itu saat ini, kondisi saat ini menurut jenengan itu pada level berapa anak-anak itu? Kalau mengingat keberhasilan lah, ya. menurut kelas yang ideal itu untuk sekarang ini levelnya di level berapa? 1 sampai 10 gitu lah. Kalau 1, saya nggak sampai 10 ya. 1 sampai 5 ya. Iya 10 aja. 10. Oke. Kalau 1 sampai 10 mungkin anak-anak sekarang sudah di tahap 7, Pak. 7 ya. Ya, itu yang saya obrolkan beberapa minggu yang lalu. Terus kemarin sudah diskusi tidak hanya dengan jenengan saja, saya juga diskusi dengan beberapa guru yang ngajar di kelas 7A juga. Makanya kenapa saya ngajak jenengan ngobrol, karena takutnya ini hanya pendapat dari pelajaran saya saja. Gitu. Kenapa saya katakan 7 saat ini kalau dibandingkan dengan beberapa minggu lalu? Karena lebih ada bedanya lah sekarang. Sudah tidak keroyokan, cuman itu yang saya. Lalu harapannya Bu Sherly ke depannya itu untuk bisa dikatakan kelas itu kelas yang ideal dalam kegiatan pembelajaran itu, harapan jenengan di level berapa? Kalau saya ya pengennya pasti 10. Ya, pengennya pasti 10, tapi saya rasa anak-anak kan juga masih belajar, saya pun juga masih belajar, ada di level 7,5 sampai 8 itu menurut saya udah bagus. Jadi tidak muluk-muluk terlalu tinggi ya? Tidak muluk terlalu tinggi, karena itu tadi ketercapaian pembelajaran di pelajaran saya tidak semuanya harus presentasi juga. Entah itu presentasinya, tapi kan karena saya pengennya pada saat itu presentasinya itu betul-betul berdasarkan pengamatan, jadi saya kok kayaknya kurang gitu pada saat itu. Oke, menarik sekali kita
panjenengan. Nah, kalau boleh tahu Bu Sherly ya, dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, ini kalau boleh tahu. Ya. Kira-kira potensi-potensi yang ada pada panjenengan itu apa untuk menghadapi? Karena itu tadi, karena saya pengen anak-anak mampu untuk melakukan diskusi dengan baik dan struktur, saya mencoba untuk diskusi dengan guru lain, utamanya dengan guru bahasa Indonesia, Pak. Jadi agar saya tahu ilmunya juga, ilmu dalam berdiskusi. Mungkin kalau saya sendiri sebagai guru IPA memang ada tahapan ilmiah untuk mengkomunikasikan, tapi mungkin struktur komunikasi dari saya sebagai guru IPA itu kurang mumpuni. Makanya saya menggali informasi bagaimana cara untuk diskusi anak-anak melalui guru bahasa Indonesia. Jadi berkolaborasi dengan dengan Bapak guru Ibu bahasa yang lain ya, Indonesia. atau tepatnya guru bahasa Indonesia. Lalu mungkin dalam pembelajaran nanti Bu Sherly kira-kira dalam menghadapi kendala tersebut, selain berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain, mungkin saya juga akan menggunakan media-media, Pak. Jadi tidak hanya dengan diskusi saja dengan guru bahasa Indonesia, mungkin media-media massa juga bisa memancing anak-anak. Oh, ternyata kalau diskusi itu seperti ini, kalau debat itu seperti ini, kalau seperti ini. Jadi tahu beda-bedanya. Mantap sekali Bu Sherly ya. Kira-kira kapan akan jenengan lakukan ini? Karena kemarin itu materinya kan tentang mengukur. Sekarang materinya tentang klasifikasi makhluk hidup dari fisika ke biologi. Nah, mungkin ini akan saya lakukan. Anak-anak nanti akan kalau tadi kan presentasinya hanya di dalam kelas saja. Anak-anak mau ada belajar di luar, Pak. Nanti komunikasinya bisa dengan masyarakat yang ada di kota. Berarti dengan media dan model-model pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu ya. Oke, mantap sekali Bu Sherly. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Ternyata sebelumnya masalah saya solusinya itu banyak. Tapi kalau saya diem aja, nggak tanya dengan jenengan, nggak tanya dengan guru-guru yang lain, dan saya tidak berpikir dengan, mungkin kadang kan orang kalau sudah buntu nggak bisa mikir, Pak. Ya. Tapi dengan ngobrol gini, cukup dengan ngobrol, oh ternyata ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih plong Bu ya, Iya, kiranya betul. menghadapi kendala tersebut. Oke, terima kasih Bu Sherly. Itu saja Bu Sherly nggih. Ada kendala yang lain mungkin? Nggak ada nggih. Ada bukan? itu, Itu saja. itu dulu sementara karena saya ngajarnya kelas 7. Oke, terima kasih Bu Sherly. Bu Sherly bisa kok nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, dan ini juga saya tunggu nanti setelah kita ngobrol-ngobrol jenengan menerapkan di kelas itu nanti. Nah, setelah penerapan yang panjenengan tadi sudah jenengan ingin saya terapkan di situ, nanti perkembangannya seperti apa dari level 7 inginnya jenengan tadi kan ke level tidak muluk-muluk ya. Iya, enggak muluk-muluk. 7,5 sampai 8 tadi ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Sherly. Ya, terima kasih juga Pak Samsul sudah mau berdiskusi dengan saya. Ya, santai saja Bu Sherly. Mungkin ini kalau ada kopi sambil ngopi. Betul, cemilannya juga. Iya, lain kali mungkin nanti setelah penerapan ini Bu Sherly ya. Oke. Ya sudah Bu Sherly ya. Selamat mengeksekusi rancangan jenengan untuk diterapkan di kelas 7A dalam menghadapi kendala tersebut. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bikin tabel kan? Tabel dia adalah kunci determinasi. Kalau kuncinya dia adalah 1A, terus kedua B, ketiga-A, keempat-A, kelima-B, itu kan termasuk kemarin sudah tahu
perempuannya. Dari duduk. Kelompoknya harus berisi laki-laki dan perempuan, maksimal isinya 5 anggota. Ya, pilih sendiri. Maksimal anggotanya 5. Harus ada laki-laki dan perempuan. Nah, silakan pilih sendiri. Belum ada instruksi untuk bicara. Waktu untuk menentukan pasangan kelompoknya saya beri waktu 3 menit. Kalau sudah ada bunyi, maka harus berkelompok dengan kelompoknya. Ibu mau duduk di situ, di sini, di sana, terserah. Pokoknya satu kelompok berapa maksimal? Bisa dimengerti? Harus ada laki-laki dan silakan berkelompok dimulai dari sekarang. Saya tidak membatasi berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya. Tetapi beberapa kelompok yang tidak mendapatkan anggota itu tadi, itu adalah yang saya lihat dari tadi. Gitu. Kalau mau nyari, kamu mau nggak jadi kelompokku? Ayo dong kelompokan sama aku, nggak ada usahanya seperti itu. Ya, itu melatih kalian untuk komunikasi. Kalau kalian diem aja, ya kamu gak akan dapat info. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian dengan kelompok kalian adalah mengidentifikasi kunci determinasi. Kemarin kan sudah yang pakai kolom itu. Tapi kan di situ hanya 2 makhluk hidup yang diidentifikasi. Apa aja kemarin? Cendrawasih sama sanca. Hari ini yang akan kalian identifikasi adalah 5 atau lebih makhluk hidup yang ada di sekitar SMP 9. Ya, Bu, saya mau mengidentifikasi, tadi saya ketemunya bunga anggrek, boleh. Bu, saya mau mengidentifikasi ada tanaman mangga, boleh. Saya bagikan di grup, LK-nya saya bagikan di grup WA. Satu kelompok silakan mengambil HP-nya, hanya boleh 2. Ya. Kuncinya sudah saya sediakan. Oh, bentar. Tanah orang 5 boleh 3, HP-nya boleh 3. Nah, boleh 4. Kenapa hanya saya batasi 3? Kalau HP-nya satu-satu saya takutnya ada anak yang mainan HP nggak fokus ngerjakan. Kalau tumbuhan kemarin memperhatikan kelompok yang sedang presentasi. Dan ada yang fokus sama pekerjaannya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami melalui kunci determinasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selika Kadarma Lepaksari dulu. Kami akan membacakan dari nomor 1. Nama tumbuhan Markanatia Monica. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Samsul. Selamat siang Bu Sherly. Iya. Seperti janji kemarin itu kan, setelah Bu Sherly melakukan penerapan aksi kemarin gitu. Iya. Jadi sebelum kita kemarin kan sebelum itu kan Bu Sherly cerita tentang kendala-kendala itu, terus ada itu. Saya juga janji dengan Bu Sherly biar kemarin pertemuannya lebih asik. Bu Sherly mintanya kan ada cemilan. Nah, sekarang sudah saya sediakan kue sama minuman. Oke. Monggo sambil dinikmati tidak apa-apa Bu Sherly. Kita ngobrol santai Nanti saja. Pak, pelan-pelan nanti habis. Oh, ngaten. Siap. Jadi gini, bagaimana Bu setelah jenengan menerapkan yang kemarin itu? Nah, kan kemarin saya dengan jenengan diskusi, saya tanya-tanya ke jenengan gimana caranya untuk agar tujuan pembelajaran saya tercapai. Tujuan pembelajaran saya itu kan melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menalar kritis dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Nah, kemarin kan saya diskusi dengan jenengan bahwa saya mengalami kendala pada saat anak-anak melakukan diskusi. Kalau pengamatannya memang sudah baik, tapi secara diskusi mereka itu masih seperti pasar. Jadi kalau ada temannya yang ngomong, nanti langsung aja ditimpali sama teman yang lain. Tapi berdasarkan diskusi dengan guru bahasa Indonesia juga, lalu dengan jenengan, ternyata anak-anak itu bukannya tidak mau melakukan diskusi dengan baik, tapi mereka belum tahu tata cara diskusinya. Sehingga waktu itu saya meminta pertolongan dari guru bahasa Indonesia mengarahkan anak-anak bagaimana cara diskusi yang baik. Karena di sini saya juga melakukan penilaian. Karena di dalam kegiatan pembelajaran IPA itu kan ada sintak-sintaknya seperti melakukan pengamatan, lalu mengolah data hasil pengamatan, dan yang terakhir itu diskusi. Karena banyak dari mereka itu diskusinya masih berdasarkan apa yang mereka lihat aja Pak, belum berdasarkan literatur. Nah, tapi kemarin setelah diskusi dengan jenengan juga, anak-anak akhirnya saya arahkan untuk ketika berdiskusi ya harus ada pakemnya, maksudnya jurnalnya itu gimana, bacaannya gimana. Akhirnya kemarin di dalam videonya jenengan mungkin ada nih, saat pembelajaran akhirnya anak-anak itu terstruktur saat diskusi. Bukan dalam artian mereka sudah rapi diskusinya berarti nggak menarik, bukan, tapi mereka sudah tahu tata cara diskusi yang bagus seperti apa. Berarti ada tahap-tahapannya Bu Ada ya, tahap-tahapannya. mulai dari tanggapan atau tanya jawabnya, terus memberikan masukan saran itu ya. Nah, saya kemarin juga melihat di kelas jenengan terkait dengan diskusi yang jenengan sampaikan itu, saya tertarik juga. Jenengan kan bilang kemarin ini Pak, kendalanya itu diskusinya kurang menarik. Berarti setelah strategi yang jenengan terapkan dari beberapa pertemuan itu sudah ada peningkatan Bu ya? Sudah ada peningkatan. Terlebih lagi biasanya anak-anak itu ketika diskusi hanya tanya saja Pak. Hanya tanya kepada kelompok lain ini gimana, yang sebetulnya itu tuh mereka sudah tahu jawabannya. Tapi setelah tahu tata cara diskusi, bagaimana diskusi itu, berdasarkan arahan dari guru bahasa Indonesia dan saya diskusi dengan jenengan, akhirnya anak-anak itu tahu, ternyata ketika diskusi itu nggak hanya tanya aja loh, saya bisa menambahkan opini atau bisa menambahkan bahan bacaan yang sudah saya lakukan seperti itu. Menarik Bu berarti ya. Nah, saya kemarin juga melihat dari awal, dari pembagian kelompoknya itu, kalau menurut saya itu sudah jenengan juga melatih anak-anak itu untuk bertanggung jawab. Kemarin kan jenengan dalam kelompoknya itu kalian bebas memilih, tapi dengan catatan harus ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah itu menurut saya itu sangat menarik, itu melatih anak untuk saling berrelasi, membangun relasi dengan teman tanpa memilih-milih dan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Karena saya takutnya kalau mereka berkelompok sendiri tidak ada arahannya, memang kita kan sudah melakukan tes-tes yang lain. Tapi kalau hanya perempuan saja, laki-laki saja, nanti kesetaraan gender saat berkelompok itu yang saya
pikirkan juga. Kadang biasanya kan anak-anak maunya gitu, Ya. laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Yang kadang kalau selain itu kadang yang apa ya istilah soulmate-nya Iya, gitu ya. iya, Soulmate-nya itu kadang kelompok isi itu kalau tapi kemarin ya itu menurut saya menarik Bu, itu bisa jenengan terapkan di apa ya, kelas-kelas lain juga, itu juga bagus menurut saya. Nah, kemarin kan saya ngobrol kemarin gitu, observasi itu jenengan bilangnya levelnya. Nah, jenengan enggak muluk-muluk kemarin. Nah, berapa kemarin? 7,5 Sampai pengen, 8 gitu ya. ya. Jenengan sampai 8 enggak muluk-muluk. Nah, menurut jenengan setelah jenengan terapkan strategi jenengan ini di kelas, berapa sekarang levelnya? Kalau saya mungkin sudah mencapai target di angka 8 ya Pak, tidak sampai angka 10 karena memang tidak semua siswa itu betul-betul melakukan diskusi, tapi tahapan diskusinya sudah terlaksana dengan baik untuk masing-masing kelompok. Tapi secara individunya mungkin 1-2 siswa itu tidak mengikuti diskusi, tapi untungnya karena itu tadi diskusinya adalah kelompok kecil, temannya yang lain itu dalam kelompok, ayo dong, ini kamu yang bagian ini, jadi sudah tahu porsinya dalam kelompok itu seperti apa. Oke, menarik sekali Bu itu. Nah, untuk lebih meningkat lagi, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Nah, kalau saya selama ini pembelajaran saya yang orang bilang mungkin kalau IPA itu bosen lah, cuman ngitung, kalau nggak gitu ngamati dan sebagainya. Caranya mungkin karena itu tadi saya sudah pakai ice breaking. Ya. Terus saya sudah menerapkan kelompokan ini tadi tidak melulu gendernya sama. Itu. Terus saya juga biasanya kadang lihat YouTube, tanya-tanya guru lain bagaimana. Sampai saya alhamdulillah sekarang saya itu aktif di kegiatan MGMP Pak, kegiatan MGMP Kota Malang di pelajaran IPA. Di sana saya sering diberikan cara-caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Saya sebagai guru kan tahu porsi murid saya itu gimana sih. Itu saya pilih yang menurut saya sesuai dengan yang ada di SMP 9 siswa-siswanya. Jadi tidak semua yang saya dapat serta-merta langsung saya terapkan di sini, enggak. Berarti menyesuaikan kebutuhan murid yang ada di SMP 9 gitu ya. Betul. Kalau nggak gitu saya kan juga biasanya diskusi dengan jenengan atau guru-guru yang lain yang kelasnya sama dengan saya untuk tahu kalau di kelas jenengan anak ini seperti apa, kalau di kelas saya seperti ini. Nah, itu juga memberikan seperti tambahan lah ke saya informasi bagaimana nanti siswa ini belajar di dalam kelas selain dari tes-tes yang sudah dilakukan seperti tes diagnostik dan lain sebagainya. Biasanya kan saya ada tes juga. Iya. Nah, itu. Berarti berkolaborasi. Iya, sudah, kolaborasi ya? dengan guru-guru yang lain. Oke, terima kasih Bu Sherly untuk percakapan hari ini, menarik sekali. Ya, kita kan sama-sama belajar. Betul. Saya juga belajar. Nah, jadi kalau ada kendala-kendala seperti ini kan bisa saling sharing, nanti kita bisa menemukan jalan keluar sama-sama. Betul. Kita saling tukar ilmu. Menarik sekali pembelajaran Bu Sherly, tadi sudah berfokus pada murid juga, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara yang sekarang merdeka belajar ya. Itu Karena sudah sangat menarik. memang kalau hanya dari saya saja, mungkin metode pembelajaran, model pembelajaran lain sebagainya yang mutakhir, tapi saya tidak diskusi dengan guru atau teman sejawat saya rasa itu tidak bisa terlaksana. Jadi kolaborasi antar guru itu juga penting. Berarti sesuai dengan yang kelompok kemarin yang kita buat ya. Iya, nah, betul. Guru Guru ceria. ceria. Nah, Iya. kita kemarin kan saling bertukar informasi. Iya. Nanti kita akan saling berkolaborasi, menunjukkan model-model pembelajaran yang menarik. Betul. Kita nanti saling memakai itu, kita saling bertukar pikiran. Itu nanti bagus sekali, berarti nggih, cocok sekali nggih. Cocok. Kurikulumnya merdeka, siswanya bahagia, gurunya harus ceria. Oh, betul sekali. Panjang, Oke, terima kasih Bu Sherly untuk ngobrol-ngobrol santainya hari Ngobrol ini. santai, Nah, ya. ngobrol santai. Santai tapi itu kalau nggak dipikir nanti siswa kita nggak jadi merdeka, Ya, Pak. benar. Ngobrol santai, membuka wawasan kita untuk saling bertukar pengalaman, bertukar
ilmu. Terima kasih Bu Sherly untuk pertemuannya hari ini, sukses Oke, dengan terima kasih. strategi jenengan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.